Shalom, hari ini saya akan membicarakan tentang pelayanan malaikat. Dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dituliskan tentang malaikat-malaikat. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab menulis tentang malaikat. Jadi, kita akan membaca dalam Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14 kita akan membaca firman Tuhan berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi, firman Tuhan berkata bahwa malaikat adalah roh-roh yang melayani. Malaikat diutus oleh Allah untuk melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau melayani anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah lahir baru, sudah lahir dari air dan roh. Jadi malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, dan malaikat ada berjenis-jenis, ada bermacam-macam. Ada malaikat kerub, ada malaikat serafim. Malaikat kerub yang melayani Tuhan, yang dekat Allah, kita bisa membaca dalam kitab Yeskiel. Malaikat serafim juga dekat dengan takhta Allah, yang memuji Allah, yang melayani Tuhan. Kita juga bisa membaca dalam kitab Yesaya pasal 6. Jadi ada malaikat kerub, ada malaikat serafim. Dan juga ada malaikat-malaikat yang bagian untuk berperang, yaitu malaikat perang yang dipimpin oleh Mikael. Jadi ada banyak jenis malaikat dengan banyak tugasnya. Ada juga malaikat yang bersayap, ada juga malaikat yang tidak bersayap. Dan malaikat juga mempunyai nama-nama seperti manusia. Nama-nama malaikat yang ada di Alkitab yang ditulis, ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, dan juga ada Lucifer atau iblis atau setan. Jadi iblis atau setan dulunya adalah malaikat Allah yang bernama Lucifer. Kita bisa membaca dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Jadi Lucifer adalah malaikat Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi kemudian Lucifer memberontak dan dibuang dari surga dan menjadi iblis atau setan. Dan Lucifer jatuh dari surga, membawa malaikat-malaikat yang ada di surga untuk ikut bersama dia. Jadi iblis, setan, asal mulanya adalah berasal dari malaikat-malaikat Tuhan. Jadi malaikat-malaikat dibagi dua golongan, yaitu malaikat Tuhan, malaikat suci, dan malaikat setan atau malaikat yang jatuh ke dalam dosa, atau malaikat yang berbuat dosa, malaikat yang tidak taat kepada perintah Allah. Malaikat Mikael dalam Alkitab disebut pemimpin panglima bala tentara Tuhan. Atau malaikat Mikael adalah pemimpin malaikat perang. Kemudian ada malaikat Gabriel yang membawa berita, membawa pesan-pesan seperti
di Lukas pasal 1, malaikat Gabriel membawakan pesan kepada Zakaria maupun kepada Maria, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi malaikat diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan di masa Perjanjian Baru, seperti yang kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, bahwa malaikat mempunyai tugas dari Allah, yaitu untuk melayani orang-orang yang berhak memperoleh keselamatan, yaitu untuk melayani orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau melayani umat Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu bahwa murid-murid Tuhan Yesus, yaitu para rasul, Petrus, Yohanes, ketika di penjara, malaikat datang dan melepaskan mereka dari penjara. Kemudian malaikat juga berbicara sama Filipus supaya melalui jalan yang akan dilalui oleh sida-sida dari Ethiopia, sehingga Filipus bisa memberitakan Injil Yesus Kristus kepada sida-sida dari Ethiopia. Kemudian malaikat juga menampakkan diri kepada Cornelius yang pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, memberitahu Cornelius untuk mencari Petrus, memanggil Petrus untuk datang ke rumahnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Dan pada waktu Rasul Paulus berada di kapal bersama orang-orang dan mengalami bahaya atau bahaya di laut, kapal hampir tenggelam, Rasul Paulus didatangi oleh malaikat Tuhan untuk membawakan pesan bahwa setiap orang yang ada di kapal tidak akan celaka, semuanya akan ditolong Tuhan, akan diselamatkan, akan dilindungi Tuhan. Jadi malaikat-malaikat terutama di Perjanjian Baru ini untuk menolong, untuk melayani umat Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir baru atau anak-anak Allah. Waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab juga menulis bahwa malaikat-malaikat melayani Yesus. Ya. Jadi malaikat-malaikat ditugaskan untuk melayani orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk melindungi mereka, untuk menolong mereka. Jadi malaikat-malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lebih kuat, lebih perkasa daripada manusia. Yang dialami oleh Yosua, bagaimana Yosua akan berperang melawan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan, untuk merebut tanah perjanjian. Sebelum Yosua akan berperang, di mana Yosua juga bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, yaitu di Yosua pasal 5 ayat 14 sampai 15. Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan sebelum dia akan berperang. Jadi peperangan Yosua bersama bangsa Israel merebut tanah perjanjian, malaikat Tuhan juga turut berperang, sehingga Yosua dan bangsa Israel bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa merebut kota-kota, bisa merebut benteng-benteng, bisa merebut tanah Kanaan, bisa merebut tanah perjanjian, sehingga mereka bisa berhasil karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk membantu mereka. Yang dialami oleh Nabi Daniel ketika mendapatkan mimpi penglihatan, Nabi Daniel tidak mengetahui artinya. Nabi Daniel meminta kepada Allah untuk
pengertian atau penyingkapan arti mimpi. Dan ketika Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan Tuhan, pengertian atau arti mimpi, malaikat Gabriel ditahan oleh malaikat-malaikat kegelapan atau oleh setan-setan yang ada di udara atau penguasa-penguasa di udara, hingga malaikat Gabriel tertahan di udara, di langit, hingga tidak bisa menemui Daniel untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi Daniel di bumi tetap berdoa, tetap berpuasa, dan akhirnya malaikat Mikael datang untuk membantu Gabriel, sehingga akhirnya Gabriel bisa melewati pertahanan atau roh-roh jahat, setan-setan yang menghalangi dia, sehingga bisa mendatangi Daniel yang ada di bumi dan menyampaikan firman Tuhan, arti dari penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Jadi malaikat Mikael membantu Gabriel untuk menghadapi malaikat-malaikat setan, roh-roh jahat yang ada di udara, sehingga malaikat Gabriel bisa mendatangi Daniel untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi pelayanan dari malaikat sangat penting untuk membantu umat Tuhan, orang-orang percaya. Mungkin ada doa-doanya yang terhalang atau ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan akan berikan, tetapi terhalang oleh kuasa kegelapan yang menghalangi. Tetapi dengan pelayanan malaikat, maka hal tersebut bisa diatasi. Karena malaikat berperang, malaikat Tuhan berperang melawan malaikat-malaikat kegelapan, sehingga jawaban atau sesuatu yang akan diberikan kepada umat Tuhan bisa sampai kepada umat Tuhan. Jadi pelayanan malaikat sangat penting di hari-hari ini untuk menolong umat Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan pelayanan malaikat? Yaitu kita harus sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kita sudah dilahirkan dari air dan roh, sudah dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus. Kita sudah menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus, milik Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa menggunakan pelayanan malaikat. Kita bisa menggunakan pelayanan malaikat sesuai dengan iman kita. Di dalam Alkitab ada ditulis tentang malaikat yang menjaga anak-anak kecil. Ya, ada malaikat-malaikat yang menjaga anak-anak kecil. Ya, ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi kita bisa menggunakan pelayanan malaikat untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa meminta dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tergantung permintaan kita. Apakah kita minta sama Tuhan, Tuhan kirimkan malaikat yang bersayap, atau Tuhan kirimkan malaikat perang, atau Tuhan kirimkan malaikat yang membawa pedang, atau Tuhan kirimkan malaikat yang kuat dan perkasa. Ya. Tergantung dari iman kita dan doa kita. Ya. Jadi Allah Bapa, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat kepada kita untuk menjaga kita, untuk melindungi kita sesuai dengan firman-Nya, yaitu dalam perjanjian baru, yaitu di Ibrani 1 ayat 14, dan di perjanjian lama, yaitu di Mazmur 91 ayat 11 sampai ayat 12. Mazmur 91 ayat 11 dikatakan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau. Jadi Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Dan di dalam kitab Mazmur, ya,
dikatakan bahwa Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut. Jadi pelayanan malaikat akan bekerja kalau kita takut akan Tuhan, artinya kita taat pada firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup benar dan juga hidup kudus dan punya iman. Maka pelayanan-pelayanan malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita. Kita bisa minta malaikat Tuhan untuk menjaga rumah kita, untuk menjaga tanah kita, hewan-hewan ternak peliharaan kita, untuk menjaga anak-anak kita, atau menjaga suami istri kita, untuk menjaga sanak saudara kita, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan apa yang kita percaya yang didasarkan atas firman Tuhan. Jadi untuk pelayanan malaikat kita harus minta kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, maka Allah Bapa akan mengirimkan malaikat untuk menjaga kita. Malaikat menjaga kita atau keluarga kita, rumah kita, atau setiap aset-aset kita, setiap pekerjaan kita atau harta benda kita bisa serahkan sama Bapa yang ada di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa minta malaikat Tuhan untuk menjaga kita. Ataupun ketika kita sedang perjalanan, kita bisa minta malaikat Tuhan untuk menjaga kita, untuk melindungi kita. Dan semuanya akan terjadi sesuai dengan iman kita. Asal kita tidak ragu, tidak bimbang, dan kita hidup di dalam firman Tuhan, kita takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup benar, hidup kudus, maka hal itu bisa terjadi. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga kita. Kita bisa minta sama Tuhan mungkin 2 orang malaikat, atau 4 orang malaikat, atau 50 malaikat, atau 100 malaikat untuk menjaga kita, atau untuk melakukan sesuatu hal. Tapi itu semua sesuai dengan iman kita, keyakinan kita. Kalau kita yakin bisa 10 malaikat kita minta, itu bisa. Tapi kalau kita ragu-ragu, karena firman Tuhan berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan jawaban doa. Jadi semuanya bisa terjadi sesuai dengan iman kita, dan iman kita harus semakin bertumbuh hari demi hari, harus semakin bertambah hari demi hari, harus semakin kuat hari demi hari. Supaya semakin mengenal pelayanan malaikat, kita harus membaca Alkitab sehingga kita semakin yakin, semakin percaya. Jadi di hari-hari ini, terutama juga di akhir zaman, di mana kuasa kegelapan juga bekerja dengan luar biasa, kita perlu pertolongan dari Tuhan, kita perlu pelayanan malaikat untuk menjaga kita. Semuanya bisa terjadi. Yang pertama tadi, untuk pelayanan malaikat, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah lahir baru, sudah lahir dari air dan roh, sudah dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menjadi milik Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Allah. Kita bisa menggunakan fasilitas pelayanan malaikat. Kemudian yang berikut adalah kita harus takut akan Tuhan, seperti yang kita baca tadi seperti yang kita dengar tadi di Mazmur 34 ayat 8, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita taat kepada firman Tuhan, artinya kita melakukan firman Tuhan, artinya kita hidup benar, artinya kita hidup kudus, menolak dosa, tidak berbuat dosa, menang atas dosa, maka pelayanan malaikat akan bisa kita gunakan. Malaikat Tuhan akan menjaga, akan bekerja di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.